Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Teti Cahyani. Saya dari Kesmas 24A. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Kemudian, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu penduduk. Penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah negara yang secara sosiologis artinya rakyat. Jadi, penduduk adalah warga negara yang tetap tinggal di suatu negara, kemudian memiliki ikatan dengan negara tersebut. Kemudian, penduduk juga terbagi kepada dua, yaitu ada penduduk secara tetap, yaitu penduduk yang asli negara tersebut. Sedangkan ada penduduk yang tidak tetap, yaitu penduduk yang datang dari wilayah lain. Kemudian selanjutnya yaitu dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Kemudian dinamika kependudukan juga akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, kemudian perpindahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan atau berkurangnya suatu penduduk di suatu wilayah. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Kita bisa mengetahui jumlah penduduk tersebut dari sensus penduduk. Biasanya ada dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian ada yang kedua yaitu komposisi penduduk. Adalah struktur penduduk yang didasarkan ada kriteria seperti komposisi geografis, biologis, dan sosial. Dengan komposisi penduduk tersebut akan bisa melihat susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang relatif homogen. Yang ketiga yaitu ledakan penduduk adalah suatu peristiwa kependudukan yang menunjukkan peningkatan jumlah yang begitu pesat atau secara drastis. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu transisi demografi. Transisi demografi apa sih? Transisi demografi adalah untuk menyatakan perubahan yang terjadi pada 3 komponen tersebut. Yang pertama yaitu kelahiran yang disebut dengan fertilitas, kemudian kematian yang disebut dengan moralitas, yang ketiga yaitu perubahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Kemudian ada beberapa tahap yang menjadi transisi demografi. Yang pertama yaitu tahap pre-industrial, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat rendah karena diakibatkan karena terjadi kematian, sehingga disebabkan karena panen yang gagal, sehingga ketika panen gagal maka kebutuhan untuk sehari-hari untuk makan akan berkurang sehingga meningkatkan jumlah angka kematian. Tahap kedua yaitu early industrial, yaitu angka kematian mulai menurun akibat adanya revolusi industri, kemudian ada kemajuan teknologi. Ketika adanya teknologi bisa membantu dalam menemukan obat-obat sehingga bisa menurunkan ketinggian angka kematian yang tinggi. Kemudian tahap ketiga yaitu industrial, yaitu angka kematian yang menurun melambat, tetapi di sisi lain angka mulai kelahiran kan mulai melambat, diakibatkan karena mulai munculnya yaitu alat kontrasepsi yang bisa membantu dalam menurunkan angka tingkat kelahiran. Yang keempat yaitu mature industrial. Angka kelahiran dan kematian sudah ditetapkan dengan angka pertumbuhan yang rendah akibat sosial, ekonomi, kemudian masyarakat yang maju. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu angka kelahiran yang disebut juga dengan fertilitas. Fertilitas adalah ketika seorang perempuan hamil kemudian melahirkan akan memunculkan seorang anak, sehingga di mana melahirkan tersebut menjadi dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Disebabkan kenapa? Karena menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, kemudian banyaknya sekali pernikahan dini, kemudian adanya penilaian bahwa
penilaian yang tinggi terhadap sang anak. Yang kedua yaitu angka kematian. Angka kematian yaitu jumlah kematian yang terjadi di suatu populasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu migrasi. Salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk yaitu salah satunya yaitu migrasi. Orang tersebut dikatakan melakukan migrasi apabila telah melewati administrasi pada wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah jumlah penduduk di Indonesia yang besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali dari tahun ke tahunnya jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Kemudian sehingga Indonesia menempati posisi urutan kelima di dunia. Kemudian tingkat pertumbuhan yang cepat. Menurut sensus 1980, tingkat pertumbuhan sekitar 2,32%. Sebagian itu anak yang masih memerlukan kebutuhan. Contohnya seperti seorang ibu yang memiliki anak pertama yaitu usianya 1 tahun yang masih kecil membutuhkan perhatian dari sang orang tua. Kemudian si ibu hamil kembali. Sedangkan anak yang pertama masih membutuhkan, sedangkan ibu hamil kembali. Sehingga itu menjadi sebuah tingkat pertumbuhan yang begitu cepat, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, yang menjadi permasalahan di Indonesia. Kemudian penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang dimaksud yaitu banyak sekali daerah-daerah yang ada yang kepadatan penduduknya sangat padat, yang sangat tinggi, kemudian ada di satu sisi ada wilayah yang kepadatan penduduknya itu sedikit menurun atau sedikit, sehingga dikatakan di Indonesia jumlah penduduk di Indonesia masih belum merata, dikatakan merata. Kemudian yang keempat yaitu pertumbuhan penduduk kemudian dengan hubungannya lapangan pekerjaan, yang dimana ketika jumlah penduduk itu banyak sehingga lapangan pekerjaan juga harus diperluas agar penduduk-penduduk tersebut dapat melangsungkan kehidupannya, karena penduduk tersebut harus membutuhkan makan, kemudian harus kerja, sehingga luas pekerjaan juga harus diperluas. Yang selanjutnya adalah jumlah kepadatan penduduk di Indonesia, yang dimana bisa kita lihat yaitu di diagram di sini, yang dimana tahun 2010 yaitu jumlah penduduknya itu 238,5 juta. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 242 juta. Kemudian 2012 menjadi 245,4 juta. Yang terakhir yaitu 2014 yaitu 248,8 juta. Bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahunnya sampai yang awalnya 238,5 juta 2000 menaik dari tahun ke tahunnya menjadi 248,8 juta. Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari 2010 sampai 2014 tersebut menurut sesuai dengan Badan Pusat Statistik di Indonesia. Indonesia menempati posisi kelima negara terpadat di dunia. Kemudian BPS juga merilis pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa Indonesia akan diprediksi akan terus meningkat dalam 25 tahun mendatang, yang awalnya 238,5 juta menjadi 305,6 juta jiwa nanti pada tahun 2035. Kemudian dari data Badan Pusat Statistik, provinsi yang memiliki kepadatan penduduk posisi pertama yaitu DKI Jakarta. DKI Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak ada mengalaminya menurunan kependudukan. Kemudian yang kedua yaitu Jawa Barat, yang ketiga DKI Yogyakarta. Sedangkan provinsi-provinsi yang penduduknya sedikit ada di Papua dan Papua Barat. Sehingga bisa kita lihat dari jumlah kepadatan penduduk tersebut bahwa kepadatan penduduk masih belum merata di Indonesia.
sehingga itu menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu upaya-upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama yaitu melaksanakan program transmigrasi. Yang kedua yaitu menanggulangi jumlah penduduk dengan program KB. Dengan adanya program KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang ketiga yaitu melaksanakan program pembangunan yang intensif di kawasan timur. Yang keempat yaitu menyediakan fasilitas pendidikan. Yang kelima yaitu menciptakan kurikulum pendidikan yang lebih lengkap agar memenuhi kebutuhan pelajar. Kemudian yang keenam yaitu menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik di lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu apa sih KB itu? KB merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah dalam mengatasi permasalahan jumlah kepadatan penduduk ini. Dengan adanya program KB ini diharapkan bisa menurunkan jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Kemudian KB juga membantu pasangan suami istri dalam mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian mengatur jarak antara anak dengan waktu kelahirannya. Selanjutnya yaitu ada sejarah terkait program KB. Munculnya KB adalah mula-mulanya karena prihatin terhadap masalah kesehatan ibu. Kemudian pada tahun 1880 sampai 1950, Maria Stopes menganjurkan bahwa mengatur kehamilan di Inggris. Kemudian pada tahun 1883 sampai 1996, di Amerika dikenal dengan Margaret Sanger dengan program birth control adalah pelopor kelompok keluarga berencana pada tahun 1917. Didirikannya National Birth Control Language pada tahun 1948, Margaret Sanger ikut serta dalam mempelopori pembentukannya Komite Internasional KB. Dengan federasi menunjuk bahwa Sanger dan Rama menjadi pemimpin. Kemudian, maka sejak saat itulah berdirilah perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Perkumpulan keluarga berencana di Indonesia atau disebut dengan PKBI pada tahun 1957, program PKBI dilibatkan dengan tokoh-tokoh untuk memperjuangkan terwujudnya keluarga yang sejahtera, yang tujuannya itu mengatur jarak kehamilan, kemudian memberikan nasihat perkawinan. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1967 bahwa program PKBI ini sebagai program pemerintah yang akan segera dilaksanakan. Kemudian berdirilah Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau disebut dengan LKBN. Pada tahun 1968 adalah program kristalitas dan kesesungguhan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Indonesia. Kemudian dalam pengembangan program ini juga dilaksanakannya harus secara bertahap dengan melalui penelitian, kemudian dukungan dari sektor lain agar program tersebut bisa ditetapkan kemudian berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk selanjutnya, adapun tujuan-tujuan dari program dibuatnya program KB. Yang pertama yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ketika keluarga tersebut memiliki kehamilan yang tepat, kemudian sesuai dengan perkembangan sang anak, sehingga bisa menciptakan keluarga yang bahagia, kemudian sejahtera. Dan selanjutnya ada pengendalian pertumbuhan penduduk. KB juga diharapkan dapat mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan jumlah penduduk. Kemudian KB juga diharapkan menghasilkan penduduk yang berkualitas, SDM yang bermutu. Selanjutnya yaitu dengan penduduk yang tinggi di Indonesia, maka dengan program ini diharapkan mampu dalam mengatasi lonjakan penduduk yang tinggi.
Adapun manfaat-manfaat dari program KB ini, yang pertama yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, membantu pasangan suami istri ketika tidak mau ketika menunda dulu kehamilan, agar ketika pasangan tersebut hamil, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, maka dicegah dengan menggunakan KB. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu mengurangi resiko tindakan aborsi. Ketika pasangan tersebut kehamilan yang tidak diinginkan, maka pasti jalan tengahnya tuh selalu akan melakukan tindakan aborsi. Maka dengan adanya program KB ini membantu menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak melakukan tindakan aborsi. Kemudian mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak. Dengan adanya KB membantu sang ibu dan sang janin ketika sang ibu hamil dalam keadaan resiko tinggi yang bisa membahayakan sang ibu atau sang anak, sehingga bisa mengurangi resiko tersebut dengan adanya KB. Kemudian mencegah terjadinya HIV atau AIDS atau penyebab penyakit menular seksual yang banyak sekali di Indonesia. Penyakit tersebut sedang terjadi, kemudian sedang marak-maraknya. Kemudian yang kelima yaitu menurunkan risiko terjangkit kanker rahim atau serviks. Yang selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis program KB. Yang pertama yaitu ada pil KB. Pil KB itu berbentuk seperti pil atau tablet yang dimana isinya tuh 20-35, kemudian harus dimakan dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu kondom, digunakan oleh seorang pria ketika akan melakukan hubungan seksual untuk kemudian tidak mau hamil, maka bisa mencegah dengan program menggunakan KB kondom. Yang kedua yaitu spermisida. Spermisida adalah zat kimia yang mampu merusak sperma, yang dimana berbentuk seperti krim, busa, atau jelly. Kemudian ada suntik KB. Suntik KB yaitu KB yang mengandung hormon progestin. Progestin yang mana mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Kemudian yang kelima ada implan. Implan adalah alat yang berukurannya sangat seperti korek api. Kemudian dimasukkan ke lengan bagian atas di bawah kulit. Yang selanjutnya yaitu keenam yaitu IUD. IUD adalah alat yang berbentuk T yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rahim. Yang ketujuh yaitu diafragma, yaitu alat yang berbentuk seperti cup bulat cembung yang diinsertasikan ke vagina sebelum akan melakukan hubungan. Kemudian selanjutnya yaitu sasaran program KB. Yang pertama yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Setelah yang kita ketahui tadi, jumlah penduduk di Indonesia itu tinggi dari tahun ke tahunnya. Adanya program KB mampu menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk, kemudian menurunkan angka kelahiran, baik itu kelahiran yang diinginkan atau karena ada segala sesuatu, sehingga bisa menurunkan angka kelahiran. Kemudian meningkatkan peserta KB, yang dimana di zaman sekarang banyak sekali bahwa menganggap bahwa KB itu harus dilakukan oleh wanita saja, padahal dalam melakukan program KB ini pria juga harus ikut adil terhadap program ini, karena bukan hanya wanita saja tetapi pria juga harus ikut terlibat. Kemudian meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang sang anak. Kemudian menciptakan atau meningkatkan jumlah keluarga yang sejahtera. Kemudian selanjutnya yaitu adapun ruang lingkup dari KB. Ruang lingkup program KB ini meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi atau disebut KIE. Yaitu komunikasi yaitu memberikan informasi terkait program KB, kemudian mengedukasi terkait KB agar yang awalnya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya masyarakat tidak mau menjadi mau.
ketika kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu konseling. Konseling yaitu terkait menyediakan konseling terkait kesehatan reproduksi atau terkait kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan atau dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan kontrasepsi, biasanya ada di bidan. Biasanya wanita akan datang ke bidan untuk berkonsultasi terkait alat kontrasepsi yang baik untuk dirinya, seperti ada IUD, ada alat implan dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan infertilitas. Yang kelima yaitu pendidikan sex atau sex education, yang biasa sex education ini bisa diberikan pemahaman kepada para remaja, di mana remaja-remaja yang masih membutuhkan pengawasan, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, sehingga ketika diberikan sex education, remaja tersebut lebih paham terhadap kesehatan reproduksi, apa yang bahayanya, kemudian apa yang baiknya untuk kesehatan reproduksi kita, sehingga ketika kita memberikan pemahaman pendidikan terkait sex education, remaja tersebut bisa mengetahuinya. Kemudian ada konsultasi perkawinan dan konsultasi perkawinan. Ketika sebelum melakukan perkawinan atau setelah perkawinan, maka membutuhkan konsultasi. Kemudian ada konsultasi genetik, kemudian tes keganasan, kemudian ada adopsi. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pendekatan program KB. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi pendekatan program KB. Yang pertama yaitu pendekatan kemasyarakatan, yaitu yang dimana upaya memperbaiki atau melibatkan masyarakat agar masyarakat itu lebih ditonjolkan, agar program yang kita buat lebih bisa berjalan sesuai dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Kemudian pendekatan koordinatif aktif, yaitu kerjasama dengan pelaksanaan program dengan sektor-sektor lain, sehingga dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan program KB yang sudah ditetapkan. Kemudian pendekatan integratif atau pelaksanaannya, kegiatan konstruksi harus direncanakan, karena ketika membuat suatu program pasti akan melakukan perencanaan, kemudian sehingga dalam membuat suatu program juga tidak mungkin dalam satu kali, tetapi harus direncanakan dari sebelum-sebelumnya agar program yang sudah dibuat itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada pendekatan kualitas atau menyesuaikan dalam penyampaian, kemudian penerimaan layanan. Yang dimaksud ketika dalam menyampaikan informasi terkait program, KB harus menyesuaikan dengan pemahaman masyarakat agar program yang dibuat bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ketika dalam penyediaan layanan harus memberikan layanan yang sebaik-baik mungkin agar individu tersebut merasa nyaman, kemudian enak dalam memberikan konsultasinya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kemandirian atau memberikan bimbingan kepada sektor lain dalam melibatkan masyarakat, sehingga dengan cepat menilai situasi dan mengembalikan tanggung jawab. Yang selanjutnya itu pendekatan 3 dimensi, yaitu ketika pasangan usia subur ragu terkait ingin melakukan alat kontrasepsi. Dengan keraguan tersebut, kita bisa memberikan edukasi kepada pasangan usia subur tersebut agar lebih memahami, kemudian agar menjawab semua keraguan yang menjadi keraguan pasangan usia subur tersebut, ragu terkait memakai alat program ini. Selanjutnya yaitu data prevalensi jenis-jenis KB. Berdasarkan data Indonesia tahun 2013, target secara nasional adalah pencapaian MKJP sebesar 2,8
26,7%. Sementara itu pencapaian di tahun 2013 yaitu 12,4%, yang dirinci sebagai berikut, yaitu yang menggunakan susuk sebesar 5,2%, kemudian yang menggunakan IUD yaitu 4,7%, dan yang menggunakan MOW yaitu 2,2%. Menurut dari data BKKBN tahun 2013, pencapaian MKJP tertinggi ada di Provinsi Bali, sedangkan provinsi lain yang mencapai target yaitu seperti Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi. Kemudian sementara itu jumlah peserta KB pada tahun 2014 sebanyak 24.265 dengan rincian yang menggunakan KB suntik adalah 12.405, sedangkan yang menggunakan pil yaitu 4.152, sedangkan yang menggunakan implan yaitu 3.272. Kemudian yang menggunakan kondom yaitu 2.928, yang menggunakan IUD yaitu 1.789, yang menggunakan MOW yaitu 475, yang menggunakan MOV yaitu 8. Berdasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwa kontrasepsi suntik dan pil merupakan kontrasepsi yang paling diminati oleh pasangan usia subur. Kemudian selanjutnya yaitu bisa kita lihat yaitu dari gambar diagram ini, berdasarkan gambar diagram di atas bahwa Provinsi Kalimantan menempati posisi pertama dalam tingkat keberhasilan program KB yaitu sebesar 72,7%, sedangkan ada provinsi-provinsi terendah yaitu seperti Papua yaitu hanya sebesar 27,88%. Perbedaan persentase tersebut sangat besar. Artinya tingkat prevalensi dari program KB di Indonesia masih belum merata pada setiap provinsinya, sehingga pemerintah harus lebih ditingkatkan atau diperketat program KB di Indonesia ini agar program yang KB oleh pemerintah buat ini bisa lebih merata di seluruh provinsi, sehingga dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia bisa dicegah lebih cepat dibanding, karena pasti membutuhkan waktu yang lama dalam menjalankan suatu program, sehingga tidak bisa secara langsung, tapi harus bertahap, sehingga dengan pencapaian 72,7% ini termasuk baik karena ada keberhasilan dalam program KB ini. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah konsep kependudukan, kemudian program keluarga berencana di Indonesia. Penduduk yang dimana sebagai elemen atau sentral dalam pembangunan, kemudian mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya itu kehamilan, kemudian kematian, adapun migrasi yaitu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang tercermin dalam konsep transisi demografi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor yang begitu kompleks. Kemudian Indonesia juga menghadapi beberapa masalah kependudukan, termasuk jumlah penduduk yang besar, kemudian persebaran penduduk yang tidak merata, kemudian kepadatan penduduk yang tinggi tapi hanya di beberapa wilayah saja. Kemudian itulah yang menjadi permasalahan kependudukan di Indonesia dari sampai sekarang. Pemerintah udah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai upaya pemerintah dilakukan agar bisa menurunkan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan adanya program keluarga berencana atau disebut dengan KB. KB memiliki sejarah yang begitu panjang. Kemudian KB juga memiliki tujuan yang mengatur kelahiran, kemudian meningkatkan kesehatan reproduksi, mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian dari data prevalensi yang
Tadi saya sudah jelaskan penggunaan jenis-jenis KB, kemudian angka keberhasilan program KB yang dimana menunjukkan adanya kemajuan, tetapi tidak 100%, tetapi udah cukup baik dalam mencapai suatu keberhasilan program KB ini. Tetapi pasti dalam menjalankan suatu program pasti ada tantangannya, sehingga tantangan tersebut harus bisa lebih cepat diatasi. Kemudian keberhasilan program juga sangat penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian oleh karena itu penguatan dukungan atau dari dukungan dari sektor-sektor lain dalam mencapai program yang berkualitas kemudian bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, serta partisipasi aktif dari masyarakat, kemudian berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan kependudukan ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata baik dari ucapan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.